Nah ini kita mau melihat ke kanan, kita arahkan ke kanan ataupun mau ke kiri nih. Nah, kita arahkan ke kiri ataupun kita mau jalan ya. Oke, kita luruskan dulu arah jalannya, baru kita kayu. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pak Ngah Project. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memodifikasi ataupun mengubah sepeda bekas yang udah rusak supaya bisa dipakai untuk mengendalikan pergerakan ataupun navigasi di Google Street View. Nah, penasaran gimana cara bikinnya? Tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe channel Pak Ngah Project. Nah, untuk komponen pengendali utamanya tidak begitu banyak. Jadi komponen utama controllernya itu cuma pakai Arduino Mega ataupun Arduino Uno yang menggunakan USB serialnya ATmega 16U2 ya. Jadi untuk Arduino clone yang pakai chip CH340 dia nggak bisa ya. Jadi syaratnya dia harus Arduino dengan chip USB to serialnya ATmega 16U2. Kemudian untuk komponen pendukungnya dia ada limit switch 2 buah sebagai sensor pendeteksi stang ya, stang sepedanya di kiri kanan. Terus ada satu switch untuk mode speednya ya. Jadi mode 1 ataupun mode 2 bisa pakai mini switch ini, model slider ya switchnya. Jadi sebenarnya bisa diganti pakai potensio karena potensionya lagi nggak ada stok. Jadi kita pakai mini switch slider aja. Terus untuk sensor pendeteksi jumlah kayuhannya kita pakai infrared sensor. Terus komponen yang lain seperti kabel itu menyesuaikan aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambar rangkaiannya. Nah, untuk komponen utamanya tadi sudah dijelasin, dia pakai Arduino Mega. Nah, untuk jalur-jalur rangkaiannya ini mudah banget ya, nggak perlu ada tambahan komponen-komponen yang kecil-kecil seperti resistor ataupun komponen lainnya ya. Cukup ikutin aja gambar di skema yang udah dikasih. Nah, untuk sambungan jalur-jalurnya ini kita yang pertama untuk infrared sensor itu kita kasih dulu jalur plus minusnya ya, jalur plus minusnya. Nah, untuk VCC nya kita kasih 5 volt ke Arduino, terus minusnya kita kasih juga. Terus untuk komponen lainnya kita hubungkan dulu semua minusnya ke salah satu pin ya, limit switch ya, kita hubungin ke salah satu pinnya yang tengah ataupun common-nya, tapi kalau di gambar kita pakai yang tengah aja. Terus yang sensor yang kiri kita pakai juga minusnya. Terus yang untuk speed selectornya kita pakai juga yang tengah. Nah, untuk selanjutnya pin yang sebagai sinyal masuk ke Arduino, nah yang infrared sensor kita kasih ke pin 4. Terus nanti kalau teman-teman mau nambahin satu tombol lagi buat mundur, itu udah dikasih space ya, ini di pin 5 ya. Nanti suatu waktu teman-teman mau nambahin
tombol buat mundur ini udah ada space nya. Terus limit switch untuk sensor yang sebelah kanan kita masukkan ke pin 6, kemudian yang sensor sebelah kiri kita masukkan ke pin 7, kemudian sensor untuk ataupun speed selectornya kita masukkan ke pin 8. Udah gini aja. Ini untuk settingan hardware-nya ini, limit switch-nya ini kita gunakan mode internal pull up ya. Jadi nggak perlu lagi tambahan resistor ataupun kapasitor kemudian dihubungkan ke 5 volt, itu nggak perlu lagi. Ini kita cukup hubungkan saja antara minus dengan pinnya ya, pin sinyalnya, minus dengan pin sinyal inputnya. Lebih simple, nggak perlu nambahin banyak komponen. Terus kenapa bisa tanpa resistor ataupun pull up resistornya, karena di dalam Arduino ini dia punya internal resistor ya untuk pull up internal resistor, sehingga bisa kita aktifkan. Jadi ketika ini nggak tersentuh, nggak diaktifkan limit switch-nya, dia otomatis akan mengirimkan sinyal high kepada si Arduino-nya. Jadi otomatis dia ngasih sinyal high ketika dia tidak tersentuh. Tapi ketika dia tersentuh ataupun diaktifkan, dia akan memberikan sinyal low ya, karena ini terhubung ke ground ya. Jadi ketika aktif dia menghubungkan ke ground. Nah, jadi aktif low ya. Jadi ketika mau diprogram nanti kita berikan sinyal low untuk mengaktifkan program selanjutnya. Oke, udah. Kita lanjut ke step berikutnya. Oke, sekarang ini rangkaiannya udah selesai, kita solder pin-pin sensor-sensornya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke proses pemrograman. Nah, untuk programnya ini enggak begitu rumit juga. Yang pertama, kita ingin mengendalikan pin navigasi di Google Street View. Nah, untuk navigasinya itu bisa pakai pin up down, right left, ataupun atas bawah kiri kanan, ataupun bisa juga pakai pin ASD W. Jadi atasnya W, bawahnya S, kirinya A, kanannya D. Cuma kalau ini kita pakai yang fungsi atas bawah kiri kanan aja. Nah, inisialisasi pinnya yang ini ya, pin atasnya itu sebagai deteksi jumlah kayuhannya itu di 4 ini ya, pin 4 pakai sensor infrared. Terus yang bawah ini optional aja, kalau mau pakai silakan, nggak pun juga nggak apa-apa. Terus yang kanan ini limit switch-nya, switch yang kanan. Terus kiri limit switch yang kiri, pin 7. Yang 8 ini limit switch tombol ya ataupun selektor, pin 8. Nah, terus ini variabelnya aja. Terus ini ya, di setupnya kita serial begin 9600. Ini settingan karakter ya, karakter ke komputernya dari Arduino komputer. Terus pakai baud rate dari 1600 ya. Terus modenya pin up itu input, karena sensor infrared itu udah ada op-amp. Nah, jadi ini pakai mode normal aja, input. Terus yang downnya sama right left speednya itu input pull up semua ya, seperti yang udah dijelasin. Kemudian ini kita pakai delaynya pakai milis ya, jangan pakai delay bawaan. Terus nah ini program utamanya. Ini untuk menghitung
jumlah kayuhannya itu kita harus sistemnya sistem pulsa ya. Pulsa itu jadi dia harus ada kondisi low dan kondisi high. Dia nggak boleh kondisi high terus ya. Jadi dia harus mendeteksi kondisi low dahulu, baru dia boleh mendeteksi kondisi high. Sehingga ketika sensornya itu pas berhenti di deteksi objeknya, maka dia nggak boleh menghitung terus ya. Makanya kita harus tambahin program kayak gini, sehingga dia harus sistemnya seperti pulsa ya, membaca pulsa. Nah kemudian kita kasih variabel speednya tadi, programnya yang ini. Jika pulsanya mencapai batas speednya, maka dia mengirimkan sinyal up ya, dia mengirimkan karakter up. Ini karakternya kodenya 82 ya. Untuk tombol up itu karakternya 82 yang dikirim dalam format desimal. Kemudian kita kasih delay 100. Jadi setiap pulsanya mencapai settingan my speed, maka dia akan menjalankan program mengirimkan si up ya, karakter up. Nah ini my speed ini di mana programnya? Ini ya, di sini my speed itu ketika detect speednya low, pin switchnya low, maka dia kita kasih 2 batas hitungan kayuhannya. Kemudian kalau dia high kita kasih 5. Jadi berarti ini modenya lebih lama ya. Kalau ini mode cepat ya, mode cepat. Ini untuk nilai ini tergantung teman-teman sukanya yang mana. Kalau masih kurang 5 ini masih terasa cepat ya, tambahin aja 10 kali kayuhan baru sekali maju gitu ya. Selanjutnya yang lain, untuk yang tombol down ini sama juga, cuman ini langsung aja kirim karakter down. Itu kalau down itu nilai desimalnya 81. Kemudian pin right itu nilai karakternya 79, dan left itu nilai karakternya 80. Nah, untuk right dan leftnya ini kita kasih delay 500 biar enggak terlalu patah-patah ya nanti pergerakan kiri kanannya. Kalau nilainya lebih kecil ya nanti dia pergerakannya kurang mulus jika kita arahkan stangnya ke kiri ataupun ke kanan. Nah ini untuk fungsi release key, biarin aja. Nah ini aja programnya. Kalau udah, ini tinggal di verify. Kalau nggak ada masalah tinggal upload aja. Udah kita kirim aja nih ke mana, ke Arduino ataupun Arduino Uno ya, portnya berapa. Nah kemudian tahap selanjutnya itu bagaimana cara mengubah chip ATmega dari Arduino Uno ataupun Arduino Mega menjadi head keyboard device ataupun perangkat keyboard ya. Jadi ketika Arduino itu dicolokin ke komputer, dia terdeteksi sebagai keyboard. Nah ketika kita habis masukin program tadi ya, udah di upload programnya ke Arduino Mega ataupun Arduino Uno, ketika kita colokin ke komputernya dia belum terdeteksi sebagai keyboard. Maka caranya gimana? Kita harus ikuti beberapa step berikut ini dari Eworhedge, yang bikin tutorial cara bikinnya dari Eworhedge. Kalau dia ini tutorialnya dia bikin DIY button box. Terus ada USB handbrake, kayak controller game lah kayak gitu ya. Pertama, ketika ini kan udah di upload semua nih programnya, maka
Sekarang kita mau rubah. Untuk merubahnya kita harus install dulu aplikasi namanya ini ya, aplikasi Flip ya. Jadi tinggal install aja, udah dimasukin ke deskripsi linknya. Jadi yang pertama kali stepnya kita pilih dulu chipnya. Jadi ATmega 16U2 ini nama IC-nya, IC USB to serial yang ada di Arduino Uno ataupun Arduino Mega. Kemudian setelah upload program tadi udah, nah kemudian kita harus setting Arduino-nya biar masuk ke mode DFU ya, Device Firmware Update. Nah, supaya fungsinya buat apa? Jadi biar firmware-nya bisa masukin ke chipnya. Nah, dia kan ada dua chip utama nih, dia ada chip controller utamanya sama chip USB to serial ya. Dan ini yang diprogram itu USB to serial. Yang tadi kita upload itu program untuk di microcontroller utamanya ya. Nah, sekarang kita harus program USB to serialnya biar bisa dideteksi sebagai keyboard. Nah, kalau untuk Arduino Uno untuk masuk DFU mode itu kita cukup short aja. Kita hubungkan jumper dari pin yang ini, pin reset ke pin ground. Nah, cukup dihubungkan beberapa detik sampai ada bunyi gitu ya. Ada bunyi suara USB-nya masuk ataupun lepas, berarti udah masuk nanti. Terus Arduino Mega juga sama pinnya, pin reset dan pin ground sama settingan Arduino dan Arduino Mega dan Uno-nya. Nah, ketika kita udah kita dengar nih ada suara disconnect USB ya ataupun connect USB, TX dan RX LED-nya ini dia akan nyala ya, dan kita akan dengar USB disconnect sound. Nah, suara USB disconnect-nya bakal kedengaran. Nah, kalau nggak kedengaran coba dicolok dan dipasang lagi ataupun dilepas lagi. Kemudian ulangi aja prosesnya kalau masih belum berhasil sampai berhasil ya. Nah, kalau udah nyala LED-nya, udah kedengaran ada USB disconnect suaranya, kita tinggal ini aja, klik tombol yang gambar USB, kemudian kita klik open. Nah, nanti ini munculnya communication on. Nah, kalau udah communication on, kita masuk ke isi programnya. Isi programnya tadi di program yang firmware sebagai keyboard ya, keyboard. Jadi ini nah Arduino keyboard 03.x nama filenya, dan ini udah termasuk di filenya, ini tinggal download aja ya nama filenya. Dan kalau udah tinggal klik run aja, run. Dan prosesnya paling sekitar 5 detik sampai 5 detik malahan udah bisa. Kalau udah ini biasanya udah hijau nih, nyala hijau semua indikatornya. Nah, kalau udah tinggal di unplug terus dicolokin lagi. Nah, untuk ngeceknya ini berhasil atau belum, biasanya cek pakai Arduino dia udah nggak bisa lagi karena dia nggak support lagi Arduino ya, karena pin serialnya ataupun IC serialnya dia udah berubah fungsinya. Untuk ngeceknya kita coba ketik aja di notepad karakter bebas ya, random aja, kita colokin USB-nya, USB Arduino nya tadi, jadi dia bisa berubah ya. Kalaupun kita coba gerak-gerakin tombol ataupun pin sensornya, kita gerak-gerakin, kita main-mainin, dia bisa gerak-gerak sendiri ya, kiri kanan sesuai tombol yang udah diprogram. Nah, terus kalau udah diprogram
cara ngebalikinnya supaya bisa diprogram lagi gimana, tinggal ini aja, tinggal diulangi aja proses yang ini. Pertama kita ulangi dulu ya, masuk ke mode DFU nya, kita masuk DFU, communication on, udah di open ini. Nah ini untuk file hex nya kita pilih nanti Arduino Uno ataupun Mega, bukan Arduino keyboard 03 hex ya. Pilih yang firmware Arduino Uno ataupun Mega. Nah. Kemudian selanjutnya tinggal kita modifikasi sepedanya dengan mengikuti instruksi-instruksi sebelumnya. I want to escape this crazy life. Yeah. Let me go this way, today is my day. God is taking place tonight. Let's all dance and make it shine. Let's all dance and make it shine. God is taking place tonight. Let's all dance and make it shine. God is taking place tonight. Nah sekarang untuk sensor pedalnya, jadi kita pasang di dekat sini ya. Jadi dia akan deteksi gearnya ini, rumah gearnya ini. Nah untuk deteksinya ini kita pasang ini aja, pasang double tape yang putih. Nah, kemudian kita pasang ini. Nah ini aja. Nah buat ngeceknya kita bisa nyalain. Nah Let me go this way, today is my day. God is taking place tonight. Let's all dance and make it shine. Let's all dance and make it shine. Nah ini udah nyala nih. Kita tarik, nah ini detect, mati. Jadi udah normal nih. Ini kalaupun ketika belum nyala, ini bisa diatur ya, di tripod potensinya yang kecil ini. Ini bisa diatur aja nih. Ini bisa diatur berapa sensitivitasnya. Ya udah. Nah ini udah benar ya. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Buat yang masih bingung boleh tanya-tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe channel Pak Ngah Project. Wassalam.